penganiayaan berat ya atas nama tersangka Mario Dandi dan Sin, bahwa terhadap dua tersangka ini sudah dilakukan penahanan ya untuk Mario Dandi selama 94 hari di kepolisian, kemudian Sin 92 hari. Ya, ini berapa kali bolak-balik penyempurnaan berkas, kita kembalian kejaksaan, terakhir pada tanggal 10 yang lalu, ya, 10 Mei yang lalu kita kirim kejaksaan dan alhamdulillah ya, 2 hari lalu sudah P21 dan hari ini tahap 2 terhadap 2 tersangka ini. Tentunya memakan waktu yang cukup lama dalam hal ini, yaitu dalam rangka kesempurnaan berkas perkara. Ya, terhadap konstruksi pasal kita sempurnakan, jangan sampai ada celah. Ya, tentunya kita harapkan nantinya putusannya bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan kepastian hukum. Ini yang pertama. Ya. Kemudian lanjut kasus yang kedua terkait pelaporan terhadap tersangka Mario Dandi dari anak korban AH, ya, yaitu terkait kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Ya, kita sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap 9 orang saksi dan kita sudah melakukan beberapa penyelidikan untuk menentukan apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan. Dan hari ini selesai rilis ini kita akan melaksanakan gelar apakah ini bisa naik ke tingkat penyidikan atau tidak ya terhadap pelaporan AH. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, jadi kita lanjut aja sekaligus terhadap kasus-kasus atensi yang sekarang menjadi perhatian publik. Terhadap kasus KDRT yang ada di Depok. Ya. Sebagaimana kita ketahui, mulai kemarin sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Dan kemarin tim penyidik sudah melakukan gelar perkara ya, terhadap kasus yang ada di Depok ini. Dan kami melihat beberapa perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang harus kami sempurnakan. Karena setelah kita pelajari penganiayaan ini terhadap istri ya, ataupun korban ini bukan hanya sekali. Tahun 2016 ternyata sudah pernah dilaporkan namun terjadi restoratif justice. Ya, karena memang dalam Undang-Undang KDRT azas dan tujuan salah satunya adalah mempertahankan keutuhan rumah tangga. Nah, setelah dilaporkan kemarin, sehingga kami mencoba melihat apakah ada delik-delik yang lain daripada pelaku ini. Ya. Oleh karenanya, karena ini perbuatan berulang, kami tambahkan pasal 64 KUHP atau forgeset handling. Perbuatan berlanjut, apabila ini benar dan kita temukan, maka ancaman hukumannya terhadap sang suami ini bisa bertambah sepertiga. Kemudian yang kedua, tim Polda Metro Jaya, sekali lagi kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi. Kami sudah menyiapkan tim kedokteran dan juga psikolog. Artinya tim kedokteran ini untuk mempelajari lagi luka-luka daripada korban, termasuk tersangka sang suami ini, apakah lukanya ini merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh sang istri. Ya, kita mendapatkan informasi bahwa ini, mohon maaf, ya kan, ada pembekakan yang sangat besar terhadap kemaluan ataupun testis daripada suami ini, kan besar sekali itu. Ada surat keterangan dokter. Ini kita sedang dalami. Apakah ini akibat langsung dari perbuatan daripada korban ini? Ya. Itu untuk mendalami itu termasuk luka-luka yang lain. Ya. Ini untuk melihat meneliti trauma fisik.
terhadap trauma psikis, kami juga sudah menyiapkan tim psikiater dan psikolog. Ya. Apakah terhadap sang istri ini ada trauma psikis? Dan ini tim kedokterannya, psikolog sudah kita siapkan, ya, di bawah koordinasi untuk tim kedokteran ini, psikiater dan kedokteran Kabid Dokes Polda Metro Jaya. Ya. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, terhadap trauma psikis ini delik yang berbeda lagi. Jadi secara fisik dia mungkin dianiaya sang istri, tetapi secara psikis akan kita pelajari secara komprehensif. Ya, ini merupakan delik yang berbeda, tindak pidana yang berbeda. Ya. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, untuk menjamin objektivitas daripada proses penyidikan kami dan juga untuk menjamin hak-hak korban, ya, kami tentunya bekerja sama dengan mitra, ya, untuk menjamin objektivitas terhadap proses penyidikan ini. Kami bekerja sama dengan mitra, termasuk hak-hak perempuan, ya, yaitu melibatkan Komnas Perempuan, ya, kemudian UPTD PPA DKI, ya, kemudian melibatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ya, melibatkan tim dari kementerian tersebut. Kemudian jika perlu kami akan berkoordinasi dengan LPSK. Ini. Kemudian rekan-rekan sekalian, kita ke depan akan membahas bersama-sama terhadap kasus yang terjadi di Depok ini, ya. Namun sekali lagi rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang disampaikan Bapak Kapolda tadi, ya, karena dalam Undang-Undang KDRT ini salah satu semangatnya dalam azas dan tujuan, ya, itu adalah keutuhan rumah tangga. Tentunya apakah memang ada keinginan untuk restoratif justice, itu kita buka ruang karena undang-undang yang ada disebutkan di sana. Tetapi apabila tidak tercapai restoratif justice ini, ya, maka kami akan kebut dalam penanganan perkara ini secara objektif, secara bersama-sama, berkolaborasi dengan mitra maupun tim ahli. Ya. Dan kita akan terus rapat ANEF gelar bersama dengan mitra tadi dan para ahli. Ya, mudah-mudahan kita bisa melihat kasus ini secara utuh terhadap yang terjadi di Depok ini. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, ini kami sekaligus mengumumkan kasus-kasus atensi yang menjadi perhatian publik. Ya, ini yang terakhir ini singkat saja, nanti akan dirilis sore oleh tim Resmob Polda Metro Jaya. Bahwa tim Resmob Polda Metro Jaya baru saja melakukan penangkapan terhadap pelaku perampokan bersenjata api yang kemarin cukup meresahkan selama bulan Ramadan, ya, bahkan di daerah-daerah lain yang melakukan perampokan dengan cara mendodongkan senjata api dan membawa senjata tajam. Dan salah satu korban yang paling fatal lukanya itu yang terjadi di Jagakarsa, yaitu karyawan Alfamart yang luka-luka cukup parah, ya. Jadi ini sasarannya ada Alfamart yang ada di DKI Jakarta dan sekitarnya. Untuk TKP DKI ada 9 TKP Alfamart, ya, pelaku sudah kita tangkap, ya, satu orang yang kaptennya ini yang menodongkan senjata api pada saat dilakukan penangkapan melakukan perlawanan sehingga harus ditindak tegas dan sekarang meninggal dunia, ya. Kemudian yang 2 lagi dibawa ke Polda Metro Jaya dan insya Allah nanti pada pukul, kami tentukan waktunya, nanti akan dirilis lebih lanjut oleh tim Resmob Polda Metro Jaya. Saya kira demikian, terima kasih. Rekan-rekan silakan, ada yang mau ditanyakan? Singkat saja, karena kita mau penyerahan, ya. Silakan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dir, aku Adi dari liputan6.com. Yang kita ketahui bahwa di dalam kasus KDRT yang terjadi di Depok ini satu peristiwa tapi saling lapor gitu Pak Dir. Nah, tadi disampaikan juga bahwa ada penambahan pasal pada sang suami yang pasal 64 KUHP itu, di mana nantinya terkait dengan status tersangka yang disandang oleh si istri gitu Pak Dir. Apakah ada kemungkinan gugur pada saat proses penyidikan nanti atau seperti apa Pak Dir?
Ini kan masih dalam tahap gelar perkara awal. Ya nanti, karena sekali lagi kita ini berkesinambungan ini. Penyelidikannya berkesinambungan. Ya, artinya seperti yang saya sampaikan tadi. Pada saat melakukan penganiayaan, ini kan diawali oleh tindakan yang dilakukan oleh sang suami. Ya, menggunakan air cabai, kemudian memukul dan lain sebagainya, dan refleks istri katanya meremas, ya. Dan istri ini juga mengakui meremas. Nah kemudian ini menimbulkan luka. Nah ini yang maksud kami akan diteliti oleh tim kedokteran yang sudah kami siapkan lengkap ini, ahli penyakit dalam, ya, termasuk dokter-dokter yang lain. Ya, akan menganalisis apakah luka ini akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh sang istri. Nah ini masih kita dalami. Ya. Oleh karenanya rekan-rekan sekali lagi ya, kita akan memeriksa secara komprehensif dengan mengedepankan scientific crime investigation, ya, dengan pola kolaborasi interprofesi, dengan mengajak mitra untuk menjamin objektivitas dan menjamin hak-hak korban, termasuk tersangka. Ulangi ke korban, termasuk hak perempuan. Ya. Jadi ini masih awal, perkembangan nanti akhir akan kita rilis bersama dengan tim. Saya kira demikian ya, cukup ya? Cukup ya, karena kita mau ada penyerahan lanjut. Satu lagi ya, sebentar aja singkat langsung. Ya, terima kasih Pak dari Kompas TV. Kan ini sekarang pelimpahan tersangka dan barang bukti. Nah, menunggu proses pengadilan nantinya Mario Dandi dan Shane ini penahanannya seperti apa dan barang bukti apa saja yang dibawa, itu yang pertama. Yang kedua, untuk kasus di Pluit sendiri itu penggusuran ruko, apakah sudah ada progresnya dari Polda Metro Jaya sendiri, karena diketahui pihak ketua RT-nya ini meminta perlindungan kepada Polda. Terima kasih. Ya, jadi rekan-rekan, untuk yang satu case tadi ranahnya bukan di Polda Metro Jaya ya, atau itu karena kita sudah tahap 2. Yang kedua itu ranahnya masih di pemerintah provinsi. Nanti kita tunggu perkembangannya. Apabila ada pelaporan tentu kami tindak lanjut. Rekan-rekan, cukup, terima kasih. Kita akan lakukan langsung penyerahan di tahap 2 pada jaksa penuntut umum. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, baru saja kita mendapatkan keterangan pers dari Polda Metro Jaya terkait Mario Dendi yang dilimpahkan kejaksaan. Kita tahu bahwa dua terdakwa kasus penganiayaan Mario Dendi dan Shane Lucas sudah menjalani tes kesehatan sebelum nantinya akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan berkas perkara Mario dan Shane sudah P21 dan akan masuk ke tahap 2. Dalam keterangan persnya, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki mengatakan pasal-pasal yang akan menjerat Mario Dendi dan Shane diharapkan akan nantinya sesempurna mungkin. Maksud kami setelah diserahkan ke kejaksaan, penahanan Mario Dendi dan Shane nantinya tidak lagi dilakukan di rutan Polda Metro Jaya, melainkan di rutan Kejari. Ya, kita lihat bersama pemirsa visual dari Polda Metro Jaya. Setelah tadi keterangan terkait bagaimana Mario Dendi dan Shane akan diserahkan ke Kejari. Dan selama ini sebelum penyerahan ini, penahanan Mario Dendi dan Shane Lucas dilakukan di rutan Polda Metro Jaya, dan dengan diserahkan ke Kejari ini, keduanya akan ditahan di rutan Kejari. Disebutkan juga sebelum proses penyerahan ini, keduanya sudah menjalani tes kesehatan. Tes kesehatan ini bertujuan untuk memastikan pengecekan kesehatan terakhir kedua tersangka, apakah sudah layak untuk diserahkan atau tidak. Dan
sebenarnya polisi juga sudah melakukan tes kesehatan secara berkala selama penahanan. Dan tes kesehatan hari ini adalah final check sebelum keduanya mendekam di rutan Kejari. Seperti kita ketahui, kedua tersangka penganiayaan terhadap D ini, anak pengurus GP Ansor, terlibat kasus ini dan menghebohkan publik. Baik. Mario Dendi akan diserahkan ke kantor Kejari Jakarta Selatan di kawasan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Halo. Baik, berkas penyidikan kasus penganiayaan David Ozora dengan tersangka Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas dinyatakan lengkap oleh jaksa. Mario Dandi dijerat dengan pasal penganiayaan berat dan pasal perlindungan anak. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan berkas penyidikan kasus penganiayaan David Ozora dengan tersangka Mario Dandi sudah P21 atau dinyatakan lengkap setelah sempat dikembalikan oleh jaksa ke polisi. Selama penanganan perkara penganiayaan, hanya sekali berkas perkara dikembalikan jaksa ke polisi untuk dilengkapi. Kejaksaan Tinggi DKI telah menerbitkan P21 untuk perkara atas nama Mario Dandi Satrio alias Dandi dan Shane Lucas Rotua pengunduran Lumban Toruan. Pasal yang disangkakan, 1 untuk tersangka Mario Dandi Satrio. Ke-1, perintah pasal 355 ayat 1 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, pasal 76C, Junto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, Junto pasal 55. Mario Dandi dijerat dengan pasal penganiayaan berat dan pasal perlindungan anak karena David yang menjadi korban masih berusia 17 tahun. Penganiayaan pertama kali terungkap di media sosial sebelum proses hukum berjalan. Mario adalah putra dari mantan pegawai Ditjen Pajak Kemenq, Rafael Aluntri Sambodo. Penganiayaan berujung pemecatan Rafael dari tugas dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kanwil Jakarta Selatan II. Dari Jakarta, Nisa Sahib Sutrisno Zulkarnain Ayus melaporkan. Ya, baik pemirsa, kita masih bergabung dengan visual dari Polda Metro Jaya terkait penyerahan Mario Dandi dan Shane ke Kejari dari Polda Metro Jaya, dan kita sudah terhubung dengan rekan kami Yola Duyanti di sana di Polda Metro Jaya. Yola, ya, selamat siang Yola, silakan dengan informasi terbaru terkait Mario Dandi dan Shane Lucas, silakan. Baik, selamat siang Juno dan juga pemirsa. Memang baru saja tadi 2 tersangka atas kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap David Ozora, yakni Shane Lucas dan juga Mario Dandi, dibawa dari rutan Polda Metro Jaya menuju ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Adapun tadi sebelum dilakukannya pembawaan bahwa kepada kedua tersangka tersebut, ini sebelumnya juga sudah dilakukan tes kesehatan di Polda Metro Jaya, yang mana dari hasil kesehatannya ini dinyatakan sehat sehingga 2 tersangka tersebut ini
dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Adapun hari ini Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi dan juga Shane Lucas terhadap David Ozora. Adapun tadi juga disampaikan oleh Kombes Hengki yang mengatakan bahwa hari ini juga selain dilakukan penyerahan terhadap kedua tersangka tersebut, ini dilakukan juga adanya penyerahan alat bukti dan tahap kedua ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Adapun untuk menunggu jadwal sidang dari dua tersangka tersebut, baik Mario Dandi dan juga Shane Lucas, ini kami juga belum mendapatkan informasi pasti kapankah kedua tersangka tersebut ini akan menjalani sidang. Namun memang yang dapat kami sampaikan Juno dan juga pemirsa bahwa Kejaksaan ini sudah menyiapkan 7 jaksa penuntut umum untuk menjalani sidang dari kedua tersangka, baik Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Adapun untuk tersangka dari Mario Dandi sendiri, ini nantinya akan ada 16 saksi yang dihadirkan di muka persidangan. Sementara untuk tersangka dari Shane Lucas ini ada 15 orang saksi yang turut dihadirkan di muka persidangan untuk memberikan kesaksian terhadap kedua tersangka tersebut. Selain itu juga ada 21 item alat bukti yang memang ditampilkan nantinya di muka persidangan. Selain itu juga P21 atau kelengkapan dari berkas perkara kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi dan juga Shane Lucas terhadap David Ozora ini sudah dinyatakan lengkap pada Rabu kemarin, yakni 24 Mei 2022. Adapun dalam kasus ini Mario Dandi dijerat pasal penganiayaan berat dan juga pasal perlindungan anak karena memang David yang merupakan korban dalam kasus ini merupakan ataupun masih berusia 17 tahun. Selain Shane Lucas dan juga Mario Dandi, ini sudah ada perempuan remaja berinisial AG yang memang sebelumnya sudah divonis 3,5 tahun dan juga mengajukan banding, namun memang bandingnya ini tetap ditolak. Sementara itu yang dapat kami sampaikan langsung dari Polda Metro Jaya. Kembali ke Anda Juno di studio. Baik, Yola, terkait dengan pemeriksaan tadi, kita tahu memang sebenarnya pemeriksaan sudah dilakukan secara berkala oleh kepolisian sendiri selama penahanan. Dan final check tadi seperti apa kalau kita boleh tahu resultnya dan laporannya seperti apa, Yola? Baik, Juno dan juga pemirsa, memang seperti yang kita ketahui bahwa untuk pelengkapan dari berkas perkara atas kasus penganiayaan yang terjadi oleh David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi dan juga Shane Lucas, ini memang memakan waktu sekitar 82 hari dari awal hingga hari ini pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Adapun tadi disampaikan langsung oleh Kombes, oleh Direskrimum Polda Metro Jaya yakni Kombes Hengki Haryadi bahwa ini sudah kedua tersangka tersebut baik Mario Dandi dan juga Shane Lucas ini sudah dilakukan penahanan ini selama 94 hari. Adapun ini memakan waktu yang cukup lama untuk kesempurnaan berkas perkara dan hari ini tanggal 26 Mei 2023 ini dilakukan penyerahan terhadap kedua tersangka tersebut baik Mario Dandi dan juga Shane Lucas ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu juga ada penyerahan sebanyak 21 item barang bukti untuk diserahkan dan juga tahap kedua dari berkas perkara kasus penganiayaan David Ozora ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yang mana tadi menurut pantauan kami di lokasi bahwa Mario Dandi dan juga Shane Lucas ini berangkat dari Polda Metro Jaya menuju ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini sekitar pukul 14:25 waktu Indonesia bagian Barat. Namun Juno dan juga pemirsa tadi sebelum dilakukannya ataupun sebelum dilakukannya penyerahan terhadap kedua tersangka dan juga barang bukti ini dilakukan terlebih dahulu proses cek kesehatan baik dari Shane Lucas dan juga Mario Dandi. Sementara itu Juno. Baik, Yola terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Baik, demikian breaking news kali ini, pemirsa tetap bersama kami di MNC News.